We are now recording our meeting today. I'm sorry, dalam bahasa ya. Oke, pertemuan siang hari ini fokusnya adalah bagaimana mereview jurnal artikel internasional. Bagaimana ini akan menjadi tugas Anda dalam di akhir semester ini. Oke, yang pertama apa itu review riset artikel riset internasional. Pertama, review artikel riset internasional tentu diawali dengan searching, ya, terus mencari artikel yang relate dengan constitution, dengan tema Anda, ya, yang relate dengan constitution. Constitution apa saja, bisa seperti misalnya court justice, constitutional court, bisa tentang apa kemarin fundamental constitution, ya apapun. Pokoknya yang relate dengan subjek Anda di prodi constitution atau HTN. Kemudian bagaimana kemudian setelah Anda mencari jurnal yang relate dengan dengan minat Anda, kemudian Anda silakan memilih satu saja artikel yang Anda sukai untuk Anda review. Nah, barangkali sampai di sini ada pertanyaan, Pak, jurnal internasional itu maksudnya apa? Adalah jurnal yang memang itu adalah terbitan internasional yang juga menggunakan bahasa internasional. Ingat, bahasa internasional itu ada berapa? Kalau saya tanya, jurnal bahasa internasional itu ada berapa? Oke, bahasa internasional itu ada 6. Mulai dari bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Perancis, bahasa Arab, bahasa Rusia, dan Cina. Itu 6 bahasa internasional. Jadi Anda silakan memilih jurnal-jurnal dari salah satu 6 jurnal berbahasa internasional tadi untuk Anda review. Nah, kemudian setelah Anda memilih, silakan Anda membaca keseluruhan artikel jurnal yang sudah Anda pilih. Kemudian pastikan Anda paham, ya, Anda comprehend, Anda paham makna dari setiap bagian jurnal yang akan Anda review. Anda paham dulu, baru Anda review. Kan gitu. Nah, bagaimana Anda mereview? Kan ada formatnya, ada bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagiannya itu pertama yang harus Anda review adalah research objective atau tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian itu apa? Anda review di situ, Anda tegaskan di situ apa tujuan atau research objektifnya. Kemudian juga setelah research objektif adalah research subject. Siapa yang menjadi subjek dari research itu? Siapa yang menjadi subjek? Apakah mahasiswa UINSA? Apakah masyarakat di Rusia? Siapa saja yang menjadi subjek? Ini orang yang dikenai atau orang yang diteliti, pihak-pihak yang diteliti. Research subject. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian apa yang digunakan oleh author research itu? Anda semester 6 pasti sudah dapat mata kuliah metode penelitian. Whether it is a quantitative research method, qualitative research method, mixed method research method, what else? Apapun research method yang Anda gunakan sesuai dengan
prodi Anda HTN. Kemudian Anda juga mereview instrumen yang digunakan untuk research, untuk penelitian itu apa. Apakah instrumennya itu berupa interview guide, panduan wawancara, apakah panduan observasi, apakah FGD, focus group discussion, apakah skala, interrating, instrumennya apa untuk meneliti. Nah, terus kemudian setelah instrumen penelitian, Anda juga jelaskan pada review Anda adalah metode untuk mengumpulkan data. Bagaimana data dalam penelitian itu dikumpulkan? Bagaimana caranya? Apakah dengan mewawancarai satu persatu? Apakah dengan mengisi kuesioner, mengisi scale, mengisi interrate? Apakah dengan observing? Apakah dengan FGD, FGD, or LGD, leaderless group discussion? Dengan metode apa data-data itu dikumpulkan? Kalau research instrumen, kita ngomongin instrumennya. Kalau data gathering method, kita ngumpulin cara mengumpulkan data itu dengan instrumen tadi. Understood ya? Sampai sini ya. Kemudian temuan penelitian atau hasil penelitian atau research finding dari artikel yang Anda review itu, ya, si author itu dapat hasil penelitian apa, yang ditemukan di lapangan itu apa. Nah, Anda jelaskan secara pointing di sini, poin per poin research finding-nya apa saja. Nah, setelah panjang lebar pointing hasil penelitian, Anda tutup, Anda akhiri, ya. Anda akhiri dengan mereview research conclusion dari artikel yang Anda review. Nah, mungkin di antara Anda ada yang mendapatkan artikel yang tidak ada conclusion-nya. Tidak apa-apa, Anda sendiri yang conclude the article. Anda sendiri yang mengkonklusi, yang membuat simpulan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh si peneliti. Oke, ini research conclusion atau simpulan dari riset. Ya. Nah, setelah Anda mereview, Anda coret-coret artikelnya, Anda bikin catatan-catatan kecil, Anda translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, ya. Terus kemudian Anda maknai lagi. Kemudian silakan Anda tulis, ya, pemahaman Anda. Anda tulis review Anda dalam bahasa Indonesia, ya, dalam bahasa Indonesia saja, ya, dalam review yang sudah terformat. Nah, review yang sudah terformat, formatnya seperti apa, akan saya bagikan nanti. Di belakang akan saya bagikan reviewnya, format reviewnya. Jadi, overall ya, artikelnya adalah artikel internasional, whether it is in English, in Spain, in France, in Russia, in Chinese, or in Arabic. Pokoknya kemudian Anda translate in bahasa dan Anda review dalam bahasa Indonesia. Oke, ini bukan tugas translate. It's more than translate only. Ya, ini adalah memahami artikel secara komprehensif mulai dari research objektif sampai research conclusion. Jadi bukan sekedar mentranslate, tetapi memahami apa yang menjadi poin-poin penting dari artikel penelitian tersebut. Understood? Alhamdulillah.
Terus, why should I review the international research article? Kenapa kok saya harus mereview artikel riset internasional? Nah, ada beberapa kepentingan, ada beberapa poin penting yang perlu Anda catat di sini. Pertama, tentu saja untuk memahami ya isu-isu internasional, international issues, kurang S ini, yang berkaitan dengan constitution research. Penelitian-penelitian constitution, HTN. Whether it is in America, whether it is in Russia, whether it is in French, in China, dari seluruh dunia, ya, related artikel dengan constitution, dengan prodi Anda itu apa. Jadi Anda paham international issue yang sedang berkembang. Nah, dan Anda aware, ya, ini masih lanjutannya poin pertama. Anda aware dengan update issues related to constitutional field yang berkaitan dengan isu-isu konstitusi yang berkembang di Amerika, di India, di negara-negara yang menjadi subjek penelitian artikel tadi. Nah, ini juga adalah untuk memperdalam ya topik-topik akademik yang relate dengan constitution. Jadi misalnya Anda mendalami tentang electoral party, atau Anda sedang mendalami tentang pemilu, ya Anda advancing pengetahuan Anda tentang pemilu dengan membaca jurnal-jurnal internasional tadi. Tidak hanya dari berita atau dari medsos saja, tetapi scientific research or academic research-nya apa itu, Anda update di situ. Nah, ini juga barangkali ini untuk menemukan kandidat riset untuk skripsi Anda. Nah, Anda kan sebentar lagi selesai nih semester 6, semester 7, semester 8 Anda sudah mulai skripsi. Nah, Anda kan harus menentukan apa tema skripsi Anda. Nah, ini adalah bagian dari upaya untuk menemukan, yang belum menemukan jodoh tema skripsinya. Siapa tahu dari tugas ini nanti Anda berjodoh dengan salah satu jurnal yang itu bisa menjadi judul skripsi Anda, undergraduate thesis for some extent. Kalau misalnya cocok. Dan tujuan-tujuan yang lain. Nah, kemudian pertanyaan lebih lanjut adalah bagaimana saya mereview jurnal atau artikel internasional. Nah, Anda ingatkan kemarin di pertemuan ketiga, kalau tidak salah di pertemuan ketiga, saya sudah membagikan video pembelajaran ya. Ini coba saya buka di YouTube. Nah, video pembelajaran yang ini nih. Sorry. Nah, yang judulnya ini nih. Nah, KTBI Meeting 3 FSH Winsa yang judulnya adalah How to Search an International Journal. Nah, yang itu tuh. Nah, itu nanti akan saya share juga bagaimana saya share kembali ke WhatsApp group bagaimana untuk mencari jurnal internasional. Yang jelas tidak cukup hanya dengan googling saja. Seperti apa ya? Silakan Anda buka lagi video yang sudah saya jelaskan di pertemuan ketiga itu. Oke. Terus kemudian bagaimana secara teknis review jurnal itu Anda lakukan? Oke, saya akan buka link review jurnal tersebut. Nah, ini adalah contoh dari review jurnal yang sudah saya lakukan. Dan formatnya semacam ini. Anda ikuti format ini. Oke, ini adalah contohnya, ya. Ini adalah
judul jurnal yang saya review. Review of, nah ini judul jurnalnya ini. Interculture Psychopathology Journal. Nah, terus kemudian title artikel yang saya pilih adalah Prevalence and Risk Factor of Psychotic Symptom in the City of Izmir, Turkey. Ini journal name-nya, volume, page atau halaman, pages, tahunnya 2009. Authornya ini, nanti authornya Anda tulis di sini. Kemudian reviewernya, nah nanti Anda tulis nama Anda sendiri. Dan jangan lupa student ID, and also, ini ada yang lupa, and also your class. Oops, your class. Nanti Anda tulis. KTBI, KTBI A or A or B. Wow. It's hard to edit it here. B. That's it. Okay. First of all, you have to figure it out the identity of the journal identity here di sebelah sini. Ini adalah identitas jurnalnya, ya. Anda jelentrehkan, Anda deskripsikan di sini identitas jurnalnya. Setelah identitas jurnal beres, Anda tulis, ya. Kemudian di bawahnya baru Anda review, ya, berdasarkan poin-poin yang sudah saya jelaskan tadi. Research objective, research subject, sampai dengan nanti yang paling bawah adalah research conclusion. Nah, ini sudah saya beri contoh. Ini contohnya memang dari psikologi, ya, latar belakang keilmuan saya psikologi, tapi nanti tentu Anda bukan psychology journal, tapi constitution article journal. Misalnya ini adalah research objective. Saya menjelaskan tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prevalensi simptom psikotik pada penduduk Turki di perkotaan. Karena salah satu faktor risiko adalah faktor lingkungan, terutama perkotaan, di mana interaksi sosial yang plural dan luas diprediksi menjadi faktor munculnya simptom-simptom psikotik. Nah, ini kemudian adalah hal-hal penting yang saya point out dari artikel yang saya review. Research methodnya ini nanti bisa Anda baca sendiri. I will share this file to you through WhatsApp group. Research findingnya semacam ini. Oh iya, ada baiknya nanti Anda bikin pointing kayak gini, ya. Bikin pointing poin-poin kayak gini supaya lebih mudah dibaca. Di pointing kayak gini, termasuk deskripsi dari research findingnya sampai dengan research conclusionnya juga dibikin pointing semacam ini. Nanti silakan Anda baca sendiri. Judulnya sudah saya berikan, nanti filenya saya bagikan kepada Anda. Nah, di bawah atau setelah review journal, Anda harus melampirkan file journal yang Anda review. Ini adalah file journal yang saya review tadi. Ini judulnya, ya. Ini judulnya, identitas jurnalnya. Ini authornya, dan juga identitas jurnal. Jurnal ini kurang lebih ada 5 halaman. Bermacam-macam, ya, jurnal ada yang 5 halaman, ada yang 10 halaman, bahkan ada yang sampai 20 halaman. Nah, review yang saya buat merely rely on this journal. Jadi kalau saya langsung baca dalam bahasa Inggris, saya garis bawahi yang penting-penting, atau misalnya saya
apa namanya, saya kasih stabilo semacam ini. Yang penting-penting saya kasih stabilo misalnya, ya. Kemudian saya tulis langsung dalam bahasa Indonesia. Tapi mungkin beberapa di antara Anda ada yang perlu translate dulu dalam bahasa Indonesia, baru kemudian bisa Anda pahami, dan kemudian Anda tulis reviewnya dalam bahasa. It's all okay. Semacam ini. Jadi, sistematikanya semacam ini, Anda bisa menyimak. Terus setelah itu, dalam format PDF, semuanya Anda lampirkan jurnal yang Anda review. Nah, that's it. Sampai di sini dipahami ya, teman-teman sekalian? Oke, alhamdulillah. Nah, kalau Anda sudah mereview, sudah selesai, sudah Anda tulis, nanti bisa Anda submit. Saya akan membagikan link untuk mensubmit via Google Drive seperti UTS kemarin ya. Formatnya PDF, bentuknya tadi, reviewnya Anda tulis, terus kemudian di bawahnya, di halaman setelah itu, Anda lampirkan artikel yang aslinya. Ini adalah format nama yang nanti untuk nama file Anda supaya tidak acak-acakan dan tidak bertabrakan dengan teman-teman Anda. Dan ini nanti dikumpulkan kapan? Dikumpulkan seminggu lagi. Kalau Rabu ya 9, kalau Kamis ya 10 Juni. Tidak banyak kan, cuman reviewnya kurang lebih 1,5 sampai 2 halaman. Seperti yang saya sudah contohkan tadi. That's it, my explanation. Oke, it is now. Ini apa namanya? Ini adalah pada pertemuan ketiga tadi, bagaimana mencari jurnal internasional. Oke, ini sudah. Sekarang waktunya question and answer session. Oke, saya tunggu pertanyaan-pertanyaan dari Anda jika Anda memiliki poin-poin untuk ditanyakan. Dipersilahkan. Ya, dengan menggunakan formatnya seperti itu dengan bahasa Indonesia. Kan tadi saya jelaskan begitu. Jurnalnya jurnal internasional, baik bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Cina, bahasa Spanyol, Arab, Prancis, pokoknya semua bahasa internasional welcome. Terus kemudian Anda reviewnya dalam bahasa Indonesia. Kalau Anda bisa membaca huruf-huruf Rusia itu, wah itu Anda hebat. Kemudian Anda review dalam bahasa Indonesia. Gitu Mas Alfian. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Kalau misalnya, maaf? Ya, kenapa Mas Dail? Bahasa Rusia boleh, tetapi jangan aksara Rusia. Karena saya tidak bisa baca. Bagaimana saya bisa mengecek kebenaran dari jurnal Anda kalau saya tidak bisa membaca aksara Rusia. Kalau jurnal Rusia ditulis dalam huruf Romawi, abjad seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, it's okay. Tapi kalau nulisnya dalam bahasa Rusia, saya akan kesulitan untuk membacanya. Yang lain, silakan. Silakan.
Sinta 2 itu bukan jurnal internasional. Kalau Sinta 2 itu artinya terakreditasi nasional. Itu Mbak. Sinta 2 itu. Ya, amannya adalah Anda cari dari jurnal-jurnal dari luar negeri, entah dari Elsevier, entah dari Springer Link, dari ProQuest, dari macam-macam itu ya, dari Sage, dari mana saja. Itu malah itu jelas-jelas jurnal internasional. Ya. Anda mencarinya dari publikasi jurnal, jangan dari web university. Paling gampang bagaimana? Paling gampang itu Anda coba simak lagi pada video saya di pertemuan ketiga. Paling enak mencari jurnal internasional ya Anda lewat Google Scholar itu tadi. Lewat Google Scholar dengan kata kunci yang tepat, misalnya online electoral party or kata kunci yang tepat, nanti akan muncul jurnal-jurnal internasional yang sesuai dengan kata kunci yang Anda tulis di situ. Jadi jangan googling di Google biasa, tetapi googlinglah di Google Scholar. Nah, ini penting untuk Anda. Saya kasih contoh ya. Saya akan share screen sekali lagi. Oke, sudah bisa dilihat share screen saya. Oke. Nah, bagaimana kita mencari jurnal internasional? Kita carinya lewat Google Scholar. scholar.google.co.id atau Google Cendekia. Anda masukkan saja misalnya kata kunci yang sesuai. Online electoral campaign misalnya. Nah, di sini maka akan muncul jurnal-jurnal internasional dan Anda bisa mencari yang cocok dengan Anda. Nah, misalnya saya cari satu ya, electoral campaign 2.0. Lantas bagaimana cara mendownload jurnal ini? Nah, kan ini akan menjadi pertanyaan Anda, Pak, bagaimana cara mendownloadnya? Ini khusus untuk Anda, saya kasih tahu cara mendownloadnya. Ini di copy, ini URL-nya ini Anda terus kemudian Anda copy, terus Anda bukalah Sci-Hub. sci-hub.st. Tampilannya semacam ini. Kemudian Anda paste itu URL-nya pada bar yang disediakan di tengah. Kemudian Anda open. Nah, di situ jurnal yang Anda cari ya siap bisa dibuka dan siap untuk di-download. Ini Anda tinggal mencet tombol download atau print. Bisa dipahami ya? Jadi tidak ada kata atau tidak ada alasan tidak bisa mendownload jurnal internasional. Oke? Gitu? Pertanyaan dari siapa tadi? Malah lupa saya. Cara mendownload jurnal internasional. Bisa dipahami ya? Jadi sudah tidak ada alasan lagi tidak bisa mendownload atau tidak tahu cara mencari dan mendownload jurnal internasional. Saya sudah baru saja secara tuntas menjelaskan. Next, ada pertanyaan dari Inagata. Oh, oke. Oke, terima kasih pemberitaannya Mbak Inagata. Ada pertanyaan lain?
Jelas ya, teman-teman sekalian? Tinggal eksekusi ini ya. Oke, maka dengan demikian pertemuan hari ini saya kira bisa saya akhiri. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Saya menyarankan setelah ini Anda langsung searching for international research article di Google Scholar dan juga kemudian mendownloadnya. So don't you waste your time to review the journal. Saya harap Kamis depan pagi ya sudah masuk semuanya, sehingga nanti pada saat ketemu di perkuliahan saya bisa memberikan feedback dari review yang sudah Anda bikin. Oke, terima kasih atas kehadiran Anda. Sampai jumpa